Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, Ibu Siti Nurhayati MPD, dan Pengajar Praktik Kabupaten Bintan, Ibu Oki Dwi Astuti SPD. Perkenalkan, saya Nurul Yusra Tanjung, calon Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bintan, dan rekan saya, Rita Puspitasari Heriani, Guru Biologi di SMA Negeri 1 Tulung Bintan. Pada hari ini, kami akan melakukan kegiatan coaching pra-observasi sebagai bagian dari supervisi akademik. Baiklah, berikut ini kegiatan coaching pra-observasi saya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Rita. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Nurul. Apa kabar Bu Rita? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Bu Rita, beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan tugas untuk melakukan coaching pra-observasi terhadap rekan sejawat, yang dalam hal ini Bu Rita yang menjadi rekan sejawat saya, dan alhamdulillah Bu Rita sudah menyetujui. Terima kasih banyak sebelumnya. Sama-sama. Kegiatan coaching supervisi akademik ini terdiri dari 3 tahap. Jadi yang tahap pertama ini adalah tahap pra-observasi, kemudian tahap keduanya tahap observasi, dan tahap ketiga adalah tahap pasca observasi. Nah, pada hari ini kita berada di tahap yang pertama, tahap pra-observasi. Perlu Bu Rita ketahui bahwa kegiatan hari ini bukan bermaksud untuk menilai Bu Rita sebagai seorang guru, atau menjudge, tetapi kita di sini adalah saling bertukar pikiran, kita sharing, kita berdiskusi untuk bagaimana nanti pada saat kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Perintah ya. Kemudian salah satu tujuannya juga agar kita bisa menggali potensi dan kompetensi diri yang ada pada diri Bu Rita, sehingga sebagai guru nantinya bisa menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna untuk anak. Oke, gitu ya Bu Rita. Sebelum kita jauh melangkah mengawali percakapan kita pada hari ini, kalau boleh tahu, apa sih harapan Bu Rita untuk kegiatan kita, kegiatan pra-observasi kita pada hari ini? Sebelumnya terima kasih Bu Nurul sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk supervisi akademik ya Bu Nurul ya, supervisi akademik ini, dan terima kasih juga pada kesempatan ini kita berdiskusi. Jadi saya bisa berdiskusi dengan Ibu untuk mendiskusikan apa rencana pembelajaran yang sudah saya buat ini, apakah sesuai nanti dan sesuai dengan tujuan yang sudah saya buat pada saat pelaksanaannya nanti. Itu harapan saya. Kita bisa berdiskusi, kita bisa sharing, apakah yang sudah saya buat ini nanti itu akan sesuai dengan apa yang akan terjadi di kelas nanti, apa yang tercapai tujuannya. Berarti kita memiliki tujuan dan harapan yang sama. Kita sama-sama belajar untuk bagaimana nanti supaya pas di kelas kita memang bisa menyajikan pembelajaran yang baik kepada anak. Gitu ya Bu. Terima kasih juga atas kesediaan Ibu meluangkan waktu untuk mendukung kegiatan saya selama kegiatan supervisi akademik ini. Kalau boleh tahu nih Bu, untuk kegiatan supervisi akademik berikutnya nanti di tahap kedua, materi apa yang akan Ibu bawakan? Sesuai dengan FPP yang sudah saya buat, saya rencanakan bahwa materinya adalah sistem reproduksi pada manusia. Itu materinya di kelas 11 kita. Oke, baik Ibu. Berarti terkait materi tadi, tentu saja Ibu sudah membuat tujuan pembelajaran. Ibu bisa tolong uraikan tujuan pembelajarannya apa? Iya, ini seperti yang ada di FPP saya ini. Tujuan pembelajarannya adalah bahwa melalui pembelajaran berdiferensiasi menggunakan model pembelajaran picture-in-picture, nanti siswa dapat menjelaskan struktur organ reproduksi pada pria dan wanita. Itu tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama Ibu. Oke, berarti kalau boleh saya ulang, bagaimana dengan Ibu pakai metode pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan picture-in-picture. Terus siswa dapat memahami, dapat menjelaskan organ-organ reproduksi pada manusia pria dan wanita. Iya. Oke.
Dari tujuan pembelajaran tadi, tentu saja ada daerah-daerah atau bagian-bagian atau area-area pengembangan yang ingin Ibu capai dari siswa Ibu. Oh tentu pasti. Menurut Ibu atau apa yang dari apa yang Ibu rancang, Ibu bisa tolong sebutkan apa bagian-bagian pengembangan yang lebih ditekankan dari siswa? Oke, kalau dalam rencana saya yang akan saya tekankan adalah di bagian kolektif atau pengetahuan, bagaimana siswa itu bisa memahami, bisa menjelaskan kembali, memahami konsepnya tentang organisasi tadi, dan juga keterampilannya di bagian keterampilan. Ini kan ada pemilihan, anak memilih sendiri media apa yang akan digunakannya. Apakah dia nanti akan menggunakan Canva, menggunakan PowerPoint, atau menggunakan poster sesuai dengan keinginan siswa, karena kita berdifferensiasi ya Bu ya, seperti yang pernah Ibu kita diskusikan. Luar biasa sekali penjabaran area pengembangan tadi yang diharapkan dari siswa ya Bu ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, berarti area pengembangan yang Ibu harapkan dari siswa adalah bagian kognitif, bagian pengetahuan, mulai anak memahami dan menjelaskan. Kemudian pada keterampilannya, bagaimana dia menggunakan media untuk menuangkan hasil diskusinya, dan medianya dia boleh pilih. Iya, karena biar anak bereksplorasi sendiri, maksudnya apa sih yang dia pengen dan sesuai dengan gaya belajar Ibu Nurul ya. Iya, sebagai belajar biasa ini sudah kemana-mana nih. saya arahkan lagi nih, balik masuk dulu karena banyak hal yang ternyata berita udah sampai sini gitu loh. Kita akan belajar sama-sama nih jadinya. Kemudian untuk kegiatan besok nih, Ibu udah nyiapkan apa aja untuk kegiatan observasi kita nanti? Yang jelas saya sudah siapkan ini RPP kita ini, RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan KSE. Sudah ada kompetensinya, emosionalnya luar biasa. Itu sesuai yang Ibu Nurul pernah berikan ke saya. Sedikit kita diskusikan kemarin, harus di RPP itu harus seperti ini, seperti itu. Jadi nanti mohonlah Ibu lihat kembali, mana tahu ada masukannya. RPP saya ini sudah lengkap. Nanti kalau ada masukannya Ibu, sebelum kita masuk ke kelas, mana tahu nanti ada. Oke. Selain RPP tadi, apa lagi yang udah Ibu siapkan untuk anak-anak? Tentu saja selain RPP lengkap ini sudah dengan LKPD-nya, dan LKPD juga penilaiannya lengkap dengan penilaiannya juga sudah ada. Untuk pengelompokannya itu sudah saya sesuaikan Bu Nurul dengan yang Ibu pernah berikan ke kami dulu, bahwa ada asesmen diagnostik asesmen. Iya. Saya juga ada kesulitan menyebutkan diagnostik nanti itu ngomongnya. Jadi anak sudah dikelompokkan berdasarkan itu untuk persiapan selain RPP. Ada LKPD, ada penilaian juga, dan pengelompokan siswa. Luar biasa, berarti sudah ada RPP, sudah ada kriteria penilaian setiap kelompok, nanti anak bekerjanya seperti apa, kemudian ya jelas sudah ada LKPD sebagai penuntun kerja anak dalam kelompoknya. Mantap sekali, luar biasa memang. Patut saya tiru apa yang sudah Bu Rita siapkan nanti untuk pembelajaran. Jadi tadi sudah apa yang sudah disiapkan, kemudian dalam pembelajaran besok ini observasi nanti strategi apa yang Ibu gunakan, walaupun tadi sebenarnya udah Ibu jawab sih, tapi sengaja saya ulang lagi. Strategi berdifferensiasi tadi ya kan, sesuai dengan gaya belajar siswa, seperti yang Ibu Nurul berikan dulu kan. Gaya belajar siswa ada macam-macam, ada yang visual, ada yang audio, ada yang kinestetik gitu kan. Jadi kita sudah kelompokkan siswa seperti itu untuk mempermudahkan nanti. Seperti apa tadi namanya, asesmen diagnosis ya, diagnostik kita asesmen diagnostik. Kita selalu belibet kalau ngomong itu, tapi yang jelas sudah dilakukan sehingga saya sudah tahu si A di kelompok apa, si B di kelompok apa, sudah ada sesuai dengan gaya belajar siswa. Kalau saya lihat ini dan dari uraian Bu Rita tadi, sebenarnya RPP-nya sudah mantap sekali, lengkap mulai dari kompetensi inti sampai penilaian dan segala macam yang di dalam sini. Ada refleksi, ada apa sih untuk perbaikan itu namanya, pengayaan remedial benar. Tetapi mungkin ada nggak sih hal-hal yang menurut Ibu perlu Ibu tambahkan di RPP untuk besok? Apa ya kira-kira saya tambahkan? Tapi kalau kekhawatiran mungkin ada. Justru kekhawatirannya kalau tambahkan nanti mungkin Ibu sebagai
Kalau menurut saya sudah oke. Oke. Tapi kan nanti ada boleh lah Ibu kasih masukan apa-apa saja yang perlu saya tambahkan di sini. Baik. Karena sudah saya, kalau kita buat sudah maksimal mungkin lah istilahnya Iya, gitu ya Bu kita ya. hanya butuh editor ya, Bu. Editor aja lah. Karena kalau dimasukkan ya kan membangun, maksudnya membantu, karena terus terang ini kan bagi saya pertama kali untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi ini. Dan masih awam, apakah ini sudah benar atau tidak, nanti kalau ada masukan kita sharing bersama. Baik, jadi karena pertama tadi wajar kalau ada kekhawatiran Iya. seperti tadi Bu Rita bilang. Iya. Kalau saya boleh tahu nih, Mhm. apa sih kekhawatiran yang Ibu rasakan? Itu tadi ya Bu ya, karena kita yang pertama nih ya, Mhm. pembelajaran berdiferensiasi, kemudian kekhawatiran mungkin, dan materinya ini kan materi yang menarik. Benar. Sistem reproduksi adalah materi yang paling menarik di kelas 11. Betul. Kalau materi ini menarik, tentu siswa akan antusias, apalagi model pembelajarannya baru. Saya khawatir di masalah waktu Ibu. Masalah waktu kenapa? Karena biasanya ini nggak cukup waktu 2 jam untuk satu organ saja, itu nggak cukup. Itu yang dengan metode yang biasa saya gunakan. Biasa, ya. Kalau yang ini kan belum pernah ya, jadi saya belum bisa mengasih clue apakah nanti dia akan kurang atau enggak, kita belum bisa mengira-ngira karena saya belum pernah melaksanakan ini. Jadi kalau menurut saya yang saya khawatirkan tentu saja adalah pertama adalah masalah waktu, karena menurut pengalaman saya antusiasme siswa pada materi ini sangat luar biasa sekali. Gitu menurut saya. Baik, berarti yang Ibu khawatirkan adalah waktunya molor. Iya. Di samping yang pertama model metode Metode pembelajarannya baru. baru, yang kedua materi ini menarik. Memang benar, reproduksi itu materi yang ditunggu-tunggu oleh seluruh siswa SMA. Iya, benar itu. IPA IPS pasti nunggu gitu. Oke, jadi kita juga udah lama, apalagi Bu Rita sebagai senior saya pasti sudah lama sekali mengajar, kemudian banyak pengalaman-pengalaman yang bisa Bu Rita refleksikan untuk mengatasi kekhawatiran tadi yang menjadi kiranya nanti yang akan menjadi hambatan gitu. Dari kekhawatiran kemudian berdasarkan pengalaman-pengalaman Bu Rita, kira-kira apa sih strategi yang bisa Bu Rita pakai untuk menghambat, atau kalau tidak memang jangan sampai terjadi deh molornya waktu tadi. Iya, mungkin ya, menurut pengalaman yang pernah saya lakukan, paling-paling ada pembatasan waktu. Maksudnya gini, jadi saya batasi tuh pertanyaan siswa. Kalaupun siswa itu banyak yang bertanya nanti pada saat proses diskusi, itu kalau nggak terjawab waktunya mulai habis, ya saya akan gunakan sebagai tugas anak. Jadi mereka yang bertanya, dia yang akan menjawabnya, ataukah nanti kelompok lain yang akan menjawabnya. Itu yang pertama, pembatasan dari pertanyaan dan juga sebagai penugasan. Kemudian ini sebenarnya saya pengen sharing, saya pengen tanya sama Ibu. Menurut Ibu ini ya, kalau saya ini kan ada 2 nih ya, organ reproduksi pria dan wanita. Dalam rencana saya ini kan 2. Seandainya di tengah berjalannya waktu nanti pada saat proses pelaksanaan itu saya cuma bisa 1 aja. Gimana menurut Ibu? Menurut pemahaman Ibu gimana menurut? Kalau kenyataannya nggak sesuai dengan rencana kita. Oke, kalau menurut saya ini saya jawab berdasarkan apa yang sudah saya pelajari ya Bu ya. Jadi apa yang sudah kita buat itu kan rencana ya, kita rencanakan. Ternyata sebagai guru nanti di depan, ternyata kita ngerti bahwa antusiasme anak, kemudian berjalannya proses itu kita sudah bisa meraba, oh ini kayaknya nggak habis deh. Bisa kita penggal. Sebenarnya caranya tadi ya seperti Ibu bilang tadi, Ibu penggal saja, berarti artinya hanya kalau ada 2 bagian, 1 bagian saja. Saya rasa itu tidak masalah. Toh ini nanti bisa kita jadikan refleksi, bahan refleksi ke depannya. Karena ini juga baru ya Bu, kita nggak bisa apa ya, belum ada prediksinya belum tentu tepat gitu. Walaupun ini nanti rencana saya sudah 2 tujuan pembelajaran, nggak apa-apa kita pada kenyataan kita laksanakan 1 saja gitu ya Bu. Oke, terima kasih untuk ilmunya. Menurut saya ya Bu ya, semoga memang karena pengalaman-pengalaman dari pelatihan-pelatihan yang saya ikuti ya memang pernah saya tanyakan juga ya seperti itu. Nanti boleh ya kan? Boleh. Luar biasa sekali Bu Rita, banyak sekali membuka pikiran saya jadinya berdiskusi dengan Ibu. Sama aja kita. Memang sangat diperlukan kegiatan pra-observasi sebelum kita memang observasi di kelas ya Bu ya. Nah, dari rencana tadi, dari strategi atas hambatan yang Ibu Rita rencanakan, kira-kira ada nggak sih orang atau mungkin alat yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan rencana itu tadi supaya kegiatan observasi kita nanti berhasil? Oh iya, kalaupun orang, pastilah siswa ya Bu ya. Benar. Siswa.
kolaborasi antara siswa dengan siswa, kolaborasi antara saya dengan siswa, misalnya gitu. Seperti ini waktu Ibu Nurul diseminasi dulu, bagaimana kita sebagai manajer ya Bu ya, bagaimana kita peran guru sebagai manajer untuk mengorganisasikan siswa. Itu sangat berperan. Itu sih kalau menurut saya yang paling bisa membantu orang ya, maksudnya orang yang paling membantu ya siswa dengan guru. Mantap banget jawabannya Bu. Jadi bagaimana kita berperan sebagai manajer, kalau boleh saya simpulkan tadi atas jawaban Ibu, kita berperan sebagai manajer, kemudian kita berkolaborasi kepada anak dengan anak dan anak dengan anak saling berkolaborasi, sehingga tadi manajemen waktu kita memang betul-betul cukup dalam mengelola kelas yang baik. Luar biasa. Selanjutnya nih Bu, ada pertanyaan, bagaimana sih, apa sih komitmen Ibu dalam menjalankan rencana tadi? Kalau ditanya komitmen ya sesuai dengan rencana dong. Iya kan? Kita melaksanakan apa yang kita tulis istilahnya gitu kan, kita menulis apa yang kita rencanakan, kita laksanakan. Jadi komitmen saya sesuai dong dengan ini, sesuai dengan itu saya. Komitmen itu ya namanya komitmen kan, tapi nggak tahu lah komitmen ini sesuai dengan RPP dan pembelajaran berdifferensiasi dan terintegrasi dengan KSE tadi dan bisa terlaksana dengan baik. Itu belum itu kan. Mudah-mudahan komitmen ini bisa benar-benar terwujud nanti saat observasinya. Benar sekali. Oke, saya benar-benar jadinya nggak sabar pengen masuk ke kelas Ibu. Kapan nih kita bisa observasi? Sesuai jadwal hari Jumat. Hari Jumat ya Bu ya? Minggu ini lah. Hari Jumat minggu ini. Jam pertama. Maksudnya setelah jam kedua ya, setelah dia lakukan baik. Oke. Gimana? Kita sudah sampai di ujung sih. Bisa nggak Ibu bantu saya menyimpulkan apa percakapan kita hari ini, mulai dari tadi materinya apa, tujuannya apa, kira-kira hambatannya apa yang tadi Ibu ketemu, strateginya apa, dengan kalimat pendek saja karena tadi sudah detail. Saya pun sudah menangkap apa tadi bagian-bagian penting dari Ibu. Ibu cuma mengulang closing saja statement ya? sedikit. Iya benar, closing statement. Aduh luar biasa. Enggak ada closing statement sebenarnya bagi saya. Tapi Bu Nurul lebih pandai membuat kesimpulannya. Tapi kalau menurut saya yang pertama adalah materi saya secara produksi, kemudian tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran berdifferensiasi. Menggunakan model pembelajaran picture in picture, itu siswa dapat menjelaskan kembali organ reproduksi pria dan wanita. Itu yang tujuan pembelajarannya. Kemudian apa tadi strateginya dengan diferensiasi ya, dengan diferensiasi terkait dengan KSE tadi. Kemudian untuk hambatan tadi Ibu satu lagi. Kekhawatiran ya. Belum hambatan. Kekhawatiran ya kita tentang masalah waktu nanti. Rencananya, kalaupun nanti betul-betul terjadi akan ada pembatasan waktu, pembatasan pertanyaan, ataupun menjadi penugasan bagi siswa nanti pada saat pelaksanaan. Dan insya Allah komitmen Ibu. Insya Allah komitmen sesuai dengan apa yang sudah saya rencanakan. Luar biasa, mantap. Memang kalau semualah guru, Masya Allah, tabarakallah. Memang tercapailah apa tujuan pembelajaran kita sejak kita masuk kelas. Tinggal satu pertanyaan terakhir, saya pengen tahu. Bagaimana perasaan Bu Rinta setelah kita berdiskusi, kita sharing hari ini? Lega, senang, karena lain ngomong dengan orang pintar ya. Iya, kalau kita ngomong dengan orang pintar ada dong yang kita ambil, ada dong hikmahnya. Dan ini itu harusnya katakan bukan saya terus terang Bu Nurul apalagi Bu Nurul sudah CGP ini banyak sekali pengetahuan yang Ibu bisa sharing setiap hari dengan saya. Jadi saya walaupun saya nggak dapat ilmunya, tapi saya dapat ilmu dari Bu Nurul. Bu Nurul kan pandai berbagi. Weh gimana ini loh ngomongnya. Itulah yang jelas saya senang dan lega. Saya bisa membantu Ibu dan kita sama-sama. Kita di sini ada satu tim untuk sekolah kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kegiatan hari ini kita selesai. Saya berharap semoga ada manfaat yang bisa kita ambil dari kegiatan pra-observasi ini. Dan mudah-mudahan nanti pas observasi apa yang Ibu rencanakan itu memang dapat tercapai dan memang mampu menyajikan pembelajaran yang menyenangkan. Iya, itu yang paling penting untuk anak, karena yang kita kejar memang anak itu memang senang.
terhadap pembelajaran yang kita suguhkan. Mudah-mudahan yang saya tulis di sini sesuai dengan ekspektasi anak tentang pembelajaran ini, dan kemudian itu tadi bagaimana menyenangkan. Kita lihat anak kita senang, seru Bu pelajaran, kita lebih merasa peluang lagi. Setiap kali kita ngajar dan ketika di akhirnya kita refleksi terakhir, apa perasaan kalian? Bu, senang Bu. Itu lebih senang lagi kita. Iya kan? Kesenangan seorang guru itu saat kita, Bu, senang Bu, seru Bu. Walah, kalian lebih seru lagi, perasaan kita lebih seru dibanding dengan anak. Kalau mereka kaca-kaca, tapi saya nggak bilang itu. Terima kasih sekali sama-sama atas diskusi yang sangat menyenangkan. Saya jadi paham bagaimana perasaan murid Ibu. Wala. Karena berbicara beberapa menit sama Bu Rita seperti ini aja ya, menyenangkan sekali, apalagi diajar Ibu. Aduh, sampai berkata-kata. Saya kok jadi berkata-kata khusus. Terima kasih sekali Ibu. Terima kasih sekali sudah sangat mendukung pembelajaran di sekolah. Semoga memang kita memang menjadi guru yang dirindukan anak. Amin. Amin. Alhamdulillah, selesai. Terima kasih. Sama-sama Bu. Saya tutup ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sebelah kali Pak? Sudah semangat hari ini? Oke, sebelum kita mulai, yuk salah satu di antara kalian ini kurang. Kita mulai ibadah, berdoa, doa mulai. Hari ini sesuai janji Ibu kemarin, minggu kemarin Ibu terakhir Ibu membahas apa? Oke, hormon akan ada erat kaitannya dengan yang akan kita pelajari kemarin. Kayak yang sudah Ibu bilang kemarin. Apa itu hari ini kita bicara Pak? Sistem reproduksi. Oke, stop. Kita akan belajar sistem reproduksi. Apa yang ada dalam pikiran kalian ketika Ibu ngomong sistem reproduksi? Membiarkan Membiarkan kan? Reproduksi. Apalagi interaksi organ dengan hormon. Interaksi organ dengan hormon. hubungan antar makhluk hidup. Hubungan antar makhluk hidup. Kehamilan. Menstruasi. Apa lagi? Apa? Ejakulasi. Boleh. Apa lagi? Kira-kira akan bahas apa ya kita ini? Akan bahas apa? Oke. Ovarium. Bahas apa lagi? Oke, kita sambung. Betul nggak jawaban teman-teman kamu ini? Kita akan belajar apa? Nah, seperti janji Ibu kemarin, Ibu sudah bentuk kalian kelompok kan? Iya. Untuk materi hari ini, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menjelaskan. Tujuan pembelajaran hari ini setelah selesai nih, kalian bisa menjelaskan apa itu struktur organ reproduksi laki-laki, struktur organ reproduksi perempuan. Kemarin sudah Ibu buat kelompok, masih ingat ya? Masih ingat? Silakan duduk berkelompoknya masing-masing sekarang. Gak apa-apa, bilang. Silau Kelompok siapa yang belum dapat? Oh, sana. Iya. Oke, saya tinggal menggunakan metode pembelajaran picture and picture. Artinya apa? Kalian mencontohkan gambar di LKSD
yang sudah Ibu bagikan. Sesi pertama ini kalian kerjakan tugasnya, kerjakan. Ibu kasih waktu 15 menit cukup? Cukup. 15 menit kalian kerjakan, nanti akan ada presentasi ke depan. Oke, 15 menit dari sekarang. Oke, sudah siap semuanya berkelompok? Sudah. Kampanye juga sudah selesai? Sudah. Segera presentasi untuk hasil kalian. Tapi sebelumnya kita mau ice breaking dulu biar kalian melemaskan otot-otot kalian. Ayo kita melemaskan. Kita ice breaking dulu. Yuk kita mulai. Berdiri ya. Berdiri dong. Ayo berdiri semuanya. Berdiri ya. Oke ya, kita sudah lemas nih semua nih. Kita akan melanjutkan untuk diskusi kita, presentasi kelompok siapa yang mau tampil, monggo. Ibu persilakan. 1, 2, 3, cari siap. Ayo, laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu. Laki-laki dulu, ayo. Itu laki-laki itu. Kelompoknya. Silakan presentasi, silakan kelompok Lara untuk tampil ke depan.
kelompok 3 ingin bertanya tentang apakah efek samping bagi kelanjutan bagi ejakulasi dari ejakulasi ini? Apakah dari kelompok lain ingin membantu? Kami menjawab. Ada banyak menjawabnya. Baiklah, kami akan menjawab pertanyaan dari kami. Mau berat atau ringan, ejakulasi dini memang dapat mengakibatkan hubungan seksual yang menyebabkan seksual berlangsung dan tidak harmonis. Pada ejakulasi ini, ketidakharmonisan yang disebabkan oleh ketidakpuasan bahkan terjadi pada kedua belah pihak. Bahaya ejakulasi dini dapat menimbulkan permasalahan yang lebih kronis dan dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi pasangan suami istri. Ternyata ejakulasi dini ini banyak menjadi penyebab pasangan suami istri itu bercerai. Ejakulasi dini sebenarnya umum terjadi pada laki-laki. Tadi sudah ya, silakan. Ya, dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran kita sudah di ujungnya. Silakan di antara kalian siapa yang bisa menarik kesimpulan. Silakan. Kesimpulannya adalah organ dalam dan organ luar pada alat reproduksi pria berbeda-beda dan mengetahui apa yang terjadi pada testis pria ketika terjadi perubahan suhu serta mengetahui fungsi dari organ tersebut. Fungsi dari organ tersebut. Oke, masing-masing sudah tahu apa fungsinya? Mana organ luar? Oke, sebelum kita akhiri, bagaimana proses pembelajaran kita? Seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita dapat berjumpa, berkumpul kembali di ruang perpustakaan SMA Negeri 1 Teluk Bintan dalam keadaan sehat dan insya Allah semangat. Hari ini saya akan melaksanakan kegiatan coaching tahap terakhir yang merupakan rangkaian dari kegiatan supervisi akademik bersama rekan saya Ibu Rita Puspitasari Heriani SPD. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan momen hari ini begitu spesial karena kegiatan kita ini didampingi dan diamati langsung oleh pengajar praktik Kabupaten Bintan, Ibu Oki Dwi Astuti SPD. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Baiklah Bu Rita, kita telah melewati 2 tahap awal kegiatan coaching supervisi akademik, yaitu yang pertama kegiatan coaching pra-observasi. Di kegiatan pra itu Ibu mengungkapkan Ibu akan masuk ke kelas 11 MIPA dengan materi sistem reproduksi manusia ya. Kemudian tujuan pembelajarannya Mampu menjelaskan reproduksi struktur reproduksi mampu menjelaskan dengan pembelajaran diferensiasi, menjelaskan ya, dengan pembelajaran diferensiasi gitu ya. Kemudian tahap selanjutnya adalah tahap observasi. Di situ di tahap itu saya berperan sebagai observer atau pengamat. Saya mengamati dan melihat, merasakan langsung euforia kelas yang Ibu bangun, dan menurut penilaian saya pada waktu itu kelas yang Ibu sajikan adalah kelas yang menyenangkan, ditandai dengan siswa yang antusias. Ini mungkin karena selain memang gurunya luar biasa menyajikan pembelajaran, materinya pun memang materi yang ditunggu-tunggu ya Ibu, sistem reproduksi bagi manusia.
Di 2 tahap itu Ibu sudah melakukan pembelajaran yang menyenangkan dan dapat memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, pada saat ini, hari ini, sekarang kita akan melakukan kegiatan coaching pasca supervisi. Nah, di kegiatan ini kita ngobrol santai sebenarnya, Bu, walaupun saya agak grogi sebenarnya. Kita ngobrol santai, kita berdiskusi, kita refleksi kembali hasil observasi yang observasi yang Ibu lakukan kemarin, yang saya supervisi, gitu ya, Bu ya. Hari ini kita akan mengadakan kegiatan coaching pasca supervisi, di mana di kegiatan ini kita saling berdiskusi saja, kita saling sharing mengenai pelaksanaan supervisi yang telah Ibu laksanakan kemarin bersama saya. Jadi sebelum saya melangkah lebih jauh nih, kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, saya ingin tahu apa sih harapan Ibu di kegiatan diskusi kita hari ini. Terima kasih Bu Nurul. Kesempatan ini saya ucapkan terima kasih juga ke Bu Oki, karena pada kesempatan ini saya diajak bekerjasama dengan Bu Nurul. Di sini saya banyak belajar ya. Jadi ketika ditanya apa harapan saya ketika saya duduk di sini nih, ada dong yang bisa kita sharing tentang yang sudah saya lakukan proses pembelajaran observasi kemarin. Kira-kira apa yang bisa saya tingkatkan, apa yang bisa saya pelajari lagi. Jadi kesempatan ini saya senang banget. Karena apa? Karena saya mau pingin bisa sharing dengan Ibu, berdua dengan Ibu ini, dengan Ibu Nurul terutama. Baik Ibu, berarti kita memiliki tujuan yang sama-sama ingin sharing, dan kita akan mengambil pelajaran untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi dalam menyuguhkan pembelajaran kepada anak. Sebelum saya masuk ke pertanyaan yang berikutnya, saya ingin tahu bagaimana sih perasaan Bu Rita setelah Bu Rita melakukan supervisi akademik kemarin bersama saya. Kalau ditanya perasaan, hanya pertama senang ya, plong gitu Bu, lega gitu ya. Kalau kita ngomong perasaan ya, senang, lega, karena apa yang saya lakukan pada saat observasi pembelajaran kemarin itu sesuai dengan apa yang sudah kita pra observasi itu, dan apa yang kita khawatirkan kemarin tentang waktu ya Bu Nurul ya. Kita khawatir tentang waktu itu nggak terjadi karena kita sudah ada diskusi tentang strateginya, gimana kok kira-kira waktunya nanti kurang ya, karena kemarin kan sudah kita diskusi strateginya kayak mana. Jadi senang kalau tanya perasaannya, karena saya bisa melakukan sesuai dengan rencana saya. Walaupun ini ya Bu, ini kan baru pertama saya melakukan pembelajaran dengan berjurisdiksi, baru pertama jadinya. Tapi walaupun begitu saya senang karena akan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Tapi kalau boleh saya ulang, perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan supervisi akademik senang ya Bu ya? Iya, senang. Tentu ada hal yang melatar belakangi kenapa sih perasaan senang itu terjadi. Berarti ada praktik-praktik baik yang telah Ibu lakukan pada saat Ibu melakukan supervisi. Bisa Ibu ceritakan kepada saya apa hal-hal yang menurut Ibu telah melakukan praktik baik pada saat supervisi? Menurut saya praktik baik yang sudah saya lakukan, satu, pembelajaran sesuai dengan rencana. Itu suatu praktik baik. Di situ saya juga bisa melakukan penilaian sekalian, penilaian produk, karena saya itu saja produk kan, bisa melaksanakan penilaian. Dan satu yang membuat saya praktik baik masa itu merupakan praktik baik itu adalah antusiasme siswa. Bu Nurul kan nggak waktu terakhirnya itu kan saya ngomong sama anak, apa rasanya kalian? Senang banget Bu. Nah itu saya merinding, terus terang saya merinding karena segini ternyata anak gitu loh. Belum selesai pertanyaan sudah Ibu seru Ibu, gitu kan merinding. Ini saya masih merinding karena ngomongnya itu Bu, memang merinding saya karena itu merasa wow ternyata anak itu antusias kalau proses pembelajaran seperti ini. Berarti kalau boleh saya simpulkan, praktik baik yang telah Ibu lakukan adalah Ibu benar-benar menyajikan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak karena melakukan diferensiasi proses kemarin ya Bu ya, anak bebas produk ya, anak bebas untuk memilih dengan apa dia menyajikan hasil diskusi kelompok. Di samping hal
hal-hal baik yang ibu lakukan. Yang waktu kita kemarin juga masalah waktu ternyata tidak terjadi ya, karena kita sudah ada solusinya. Ada nggak setelah ibu supervisi, kan tidak langsung ketemu saya nih hari ini, ibu merefleksi diri dulu pasti sendiri, kemudian ada nggak sih bagian-bagian yang ibu rasa pas kita melakukan itu kayaknya bisa ditingkatkan lagi deh bagian ini gitu loh. Bukan berarti kurang, tetapi kayaknya kita bisa lebih tingkatkan lagi nih. Jadi pas ibu setelah melakukan, ibu refleksi, ini kayaknya bisa terinspirasi lagi untuk melakukan hal yang lebih baik, yang lebih bisa ditingkatkan. Ada nggak sih bagian-bagian itu yang terpikirkan sama ibu? Ada sih, ada Bu. Seperti ini, misalnya kemarin kan saya baru diferensiasi produk aja doang gitu kan. Saya sampai terpikir, bisa nggak ya kalau ketiga-tiga diferensiasi itu dalam satu proses pembelajaran gitu, kayaknya kan lebih wow gitu, lebih seru karena mungkin akan sesuai dengan keinginan siswa itu kan. Satu aja mereka segitu antusiasnya gitu, atau mungkin karena materi juga menarik, bagian SMA itu yang sangat menarik ya. Jadi jadi kalaupun yang ingin saya tingkatkan, saya ingin mencoba nih nanti ke depannya bagaimana proses pembelajaran diferensiasi itu bukan hanya dengan sesuai Ibu dulu pernah jelaskan ke kami semuanya dulu, ada kontennya, ada prosesnya, dan juga ada produknya. Kira-kira kalau satu pertemuan dimasukkan ini bisa nggak kira-kira menurut Ibu? Oh, saya mau bertanya ini, boleh nggak bertanya? Boleh nggak bertanya? Sebenarnya satu saja juga boleh, tetapi alangkah memang seperti tadi kata Bu Rita, saya ulang kembali, satu saja anak sudah sebegitu antusiasnya. Bagaimana kalau misalnya kita bisa memenuhi di 3 aspek, mulai dari konten, kita menyiapkan materi yang sesuai dengan keinginan kebutuhan mereka bebas memilih mau ngapain sih di awal pembelajaran ini, mereka bisa memilih isinya, kemudian proses sesuai dengan minat. Kemarin juga Bu Rita sudah melakukan belum atau sudah? Itu sebenarnya kan saya nanya ke Ibu kemarin untuk pengelompokan anak itu kan pakai asesmen diagnostik itu kan saya pakai punya Bu Nurul karena saya belum bisa memilahkan kayak mana caranya. Jadi kan karena kita kelasnya sama, saya bertanya anak-anak ini kelompoknya berdasarkan apa, Ibu kasih ke saya kan. Nanti kalau pakai pintar.id itu ya, saya belum pernah coba, itu yang pengen saya lakukan juga ke depannya. Pengen melakukan sendiri mengelompokkan anak itu. Mungkin beda ya anak dengan anak matematika yang belajar matematika yang belajar biologi, mungkin akan beda anak itu. Benar. Apakah sama nggak kira-kira? Ya kalau jadi benar-benar kalau menurut saya sih seperti halnya cita-cita ya, kesukaan anak itu bisa jadi dia tidak permanen gitu. Bisa jadi kan bisa berubah gitu. Kalau dari yang pernah saya diskusikan ke teman-teman dan juga ada literatur yang saya baca, alangkah lebih baik memang kalau pas kita mau menyajikan pembelajaran, kalau memang bisa dalam waktu itu kita melakukan asesmen diagnostik, ya lakukan saja gitu. Jadi memang sesuai dengan mood mereka saat itu. Terima kasih buat Ibu, satu info yang bisa saya tarik di sini bisa saya ambil untuk kedepannya bisa tingkatkan tadi itu. Pertama saya ingin, kalau Ibu nanya ke saya ingin ini proses pembelajaran berdifferensiasi bukan hanya pada produk saja, tapi pada kontennya, pada prosesnya. Kemudian saya juga ingin melakukan asesmen sendiri, tidak memakai dari hasil Ibu gitu. Seperti itu. Berarti saya ulangi ya Bu ya, hal yang ingin Ibu tingkatkan atau yang terinspirasi untuk Ibu lengkapi lagi di kelas adalah Ibu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu secara utuh tadi. Jadi melingkupi 3 hal, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Karena hal satu saja sudah seperti itu gitu ya. Tapi untuk mewujudkan hal itu, untuk mewujudkan rencana Ibu itu tentu Ibu punya strategi, punya langkah. Misalnya, saya rasa Ibu ngerti pertanyaan saya. Kira-kira nih mewujudkan rencana Ibu sudah ada nggak sih bayangan mau ngapain ya untuk mewujudkan mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi secara utuh di kelas? Kalau rencana saya, ini dalam planning saya sih itu yang mengubah diri saya sendiri dulu dong. Maksudnya saya harus belajar lagi tentang pembelajaran ini. Kemudian belajar itu kan bisa
latihan mandiri juga, ataupun bisa bekerja sama dengan berkolaborasi dengan ibu, tentu dia lebih paham kan, ibu lebih paham, jadi saya bisa minta tolong ajarkan ibu kalau saya bertanya. Kemudian apa lagi kira-kira ya? Kolaborasi, mengubah mindset saya, menambah pengetahuan saya, kolaborasi, kemudian mungkin ada di platform Merdeka Belajar di sini yang bisa saya ambil ya di situ ya, mungkin. Benar. Saya Kelompok media belajar Merdeka Mengajar itu juga kayaknya mati suri kan, kayaknya memang harus dihidupkan lagi. Beberapa topik yang dikerjakan baru topik 1 itu mungkin karena ini menarik ya bagi saya. Karena itu ada topik itu di situ, benar. Mungkin ada ya, karena mati suri dalam. Jadi strategi yang akan ibu lakukan tadi, ibu tergerak dulu. Ini udah tergerak nih. Ya kan ibu Sudah kan? tergerak. Oh. Sudah tergerak. Sudah dari dalam diri keinginan itu ada. Kemudian ibu akan berkolaborasi. Kebetulan memang saya menerima lebih dahulu materi itu. Diperkuat lagi nanti juga dalam program sekolah kita yang PKP PSP itu. Kemudian ibu juga akan apa tadi berkolaborasi dari diri, kemudian dari PMM ya, PMM dan mengikuti pelatihan secara mandiri. Memang kita yang harus mencari sekarang. Tapi saya bersyukur yang ibu sudah menggerakkan saya. Mengubah mindset sedikit, mengubah mindset bagaimana sih jadi guru yang menyenangkan itu kan Bu? Dan memang sebenarnya ibu kayaknya sudah menyenangkan sekali. Baik ibu, berarti tadi Ibu sudah mengungkapkan rencana, kemudian bagaimana cara ibu untuk mewujudkan rencana yang tadi ibu bilang untuk meningkatkan performa ibu dan kompetensi ibu di bagian pembelajaran berdiferensial tadi ya, berdiferensiasi. Nah, saya pengen tahu nih konkretnya, kira-kira nih kapan ibu akan melakukan rencana ibu tadi? Kalau menurut saya mungkin tahun ajaran baru ya, karena minggu depan sudah PAT kan ibu. Sama mungkin ya, sama mungkin minggu depan kita sudah PAT. Jadi saya masih punya waktu lah 2-3 minggu ini untuk mereka memilih dan memilah kira-kira topik apa yang bisa saya lakukan pada proses pembelajaran berdiferensiasi ini, karena hanya nggak semua topik ya bisa kita lakukan. Mungkin ada beberapa topik yang ini kayaknya bisa dong pakai berdiferensiasi ketiga-tiganya gitu. Belum terbayang topik apa kira-kira? Ada sih yang terbayang Kira-kira mulai dari diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk tadi. Ibu bilang tadi sudah ada bayangan. Ya, baru membayangkan ya kan Bu. Ya, sudah dibayang, berarti kan sudah kepikiran. Kira-kira ibu mau ditaruh di materi mana? Kebetulan biologi itu pelajarannya favorit saya waktu SMA. Iya. Mungkin kalau materi kelas 1 saya nggak ngajar jadi kurang paham. Materi kelas 2 boleh kan ya, karena saya ngajar kelas 2. Rasa saya kalau yang materi kelas 2 itu semua sistem dalam tubuh seru deh kalau pakai diferensiasi. Sistem ya, seperti ini tadi, sistem reproduksi, contoh juga sistem pencernaan, sistem ekskresi, sistem hormon. Itu kayaknya lebih seru kayak ekskresi aja. Ada 4 organ ekskresi kita. Jadi anak-anak sudah beda nih. Nanti itu di kelompoknya sudah beda, kemudian mereka bisa memilih yang mana. Nanti untuk presentasi mereka bisa memilih memakai apa. Kemudian kalau pas prosesnya, saat prosesnya itu kan untuk ginjal mereka menggunakan apa nanti, apa namanya belajarnya yang bisa kita kasih apa semacam apa kira-kira kemarin Bu Nurul? Ibu bikin dalam bentuk kelompok atau tidak? Kelompok pasti. Berarti ya. Berdasarkan apa pengelompokannya nanti? Masih sama, berdasarkan minat belajarnya, berdasarkan minat belajarnya. Iya, prosesnya. Kemudian untuk produknya mereka presentasinya sesuai dengan keinginan mereka. Mau menggunakan poster, mau menggunakan kanva, mau menggunakan PPT biasa. Maka ada yang menggunakannya ini kalau bisa ya monggo, nanti seperti itu biar mereka senang belajar gitu. Luar biasa, baik sekali. Tapi ini kan masih ada bayangan yang barusan ibu tanya loh, kan belum kita betul-betul ya. Langsung dapat ya, jadi langsung dapat. Jadi ibu tadi dari awal ingin meningkatkan pemahaman tentang pembelajaran diferensiasi di kelas, kemudian strateginya gimana ya kemarin itu kan ya benar. Waktu praktek baik di apa di sebelah sih, apa namanya sih ibu kasih diseminasi iya kan, barusan praktek baik iya itu kan bagaimana menyajikan proses pembelajaran yang memenuhi semua kebutuhan anak dan pelajaran harus tidak
Pengen seperti itu Ibu, mengubahlah apa yang bisa coba, walaupun nggak semuanya, minimal ada 1-2 langkah yang sudah maju berbeda dengan yang kemarin. Terima kasih Bu ilmunya. Luar biasa dia, nggak apa-apa, belum di ujung agak lupa. Tapi Ibu sudah mengungkapkan strategi, kemudian kapan Ibu akan melaksanakan. Memang kita di ujung semester ya. Iya. Jadi Ibu akan melaksanakan di awal-awal semester, dan saya menunggu saat itu. Saya ingin masuk lagi ke kelas Ibu, menggunakan kapasitasnya siapa-siapa. Justru penting, karena apa, kalau Ibu masuk, saya jadi tahu apa yang perlu saya tingkatkan di situ. Jadi tahu apa kekurangannya ini, kita kan sharing. Bisa jadi saya Ibu ngajar juga, saya bukan masuk karena oh seperti ini ternyata pelajaran Ibu kan. Kalau ngajar sudah menarik sekarang Bu semenjak jadi CGP ini. Oke, Ibu saya potong, mohon maaf. Jadi ini udah hampir di ujung sih. Ibu dari awal sudah bilang, sudah mengatakan kepada saya bagaimana perasaan Ibu setelah disupervisi, kemudian apa hal-hal baik, hal yang mau Ibu tingkatkan, kemudian rencana-rencana dan strateginya yang Ibu lakukan. Boleh nggak Ibu bantu saya untuk menyimpulkan dari awal sampai akhir sedikit saja, ambil poin-poinnya biar kita bisa mengambil intinya. Silakan. Inilah yang paling bingung bagi saya selalu menyimpulkan Bu. Kenapa? Karena saya ngomong kan pikirannya udah kemana-mana tadi itu kan. Kalau sudah menyimpulkan langsung aja yang pertama tadi, kalau ditanya perasaan senang karena sudah sesuai dengan rencana. Waktu observasi waktu pelaksanaan kemarin tuh RPP dengan proses kerjanya itu apa pelaksanaan kelas itu sesuai. Kemudian antusiasme yang tinggi membuat saya pengen belajar kembali bagaimana meningkatkan proses mengajar itu dengan menggunakan organisasi yang mencakup ketiganya, bukan hanya produknya doang, tapi juga kontennya, prosesnya. Itu yang ingin saya tingkatkan, dan saya mulai sekarang saya ingin banget mengubah dari diri saya sendiri, menambah pengetahuan saya, menambah mindset saya tentang bagaimana sih menjadi guru yang menyenangkan pada saat di kelas, mengcover semua karakteristik anak, kebutuhan anak. Walaupun saya nggak CGP, tapi saya dapat ilmu dari Bu Nurul ini juga sudah suatu alhamdulillah bagi saya ketika saya diajak, Ibu bantulah saya untuk, ya karena saya pengen belajar Ibu, walaupun itu Ibu Nurul ya, walaupun pas-pasan ya mohon maaf semua keterbatasan saya. Kan boleh berkaca-kaca. Baiklah Ibu, baik Bu Rita, berarti tadi Ibu simpulkan. Sudah Ibu simpulkan dari awal sampai akhir. Saya tuh perasaan karena saya hidup dulu. Terima kasih itu semua. Terima kasih sudah memberi ruang hidup saya. Baiklah Bu Rita, terima kasih atas kesimpulan yang telah Ibu berikan. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita mengakhiri diskusi kali ini. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu selesai melakukan coaching pasca supervisi bersama saya? Lega lah ya Bu ya. Saya juga senang karena saya bisa sharing ya. Ada ilmu yang bisa saya ambil di sini tadi, yang seperti Ibu bilang tadi, apa yang bisa saya tingkatkan di sini, dan pertanyaan tiba-tiba yang apa udah memilih hari itu, oh iya. Nah, saya nggak bermaksud Mbak sebenarnya, karena Ibu sudah ngeluarin statement itu gitu loh. Iya, jadi saya berpikir, oh ya ini ada benang merah yang bisa saya ambil dari pertemuan ini, dalam sharing ini ternyata bahwa di depan saya harus gini loh, sudah ada sih kira-kira melakukan apa. Jadi saya senang banget, terima kasih waktunya memberikan kesempatan pada saya untuk belajar dari Ibu. Terima kasih, seharusnya itu kata-kata saya. Saya yang berterima kasih kepada Bu Rita, banyak hal yang bisa saya ambil dari diskusi. Saya bilang santai, tak juga santai sebenarnya. Maksudnya itu banyak hal-hal yang saya curi dari Bu Rita sebagai guru yang memang sudah berpengalaman jauh dari saya. Kemudian seperti pertanyaan saya sama Ibu tadi, ada inspirasi yang datang ke saya justru pada saat saya sedang coaching orang gitu loh. Entah itu sebenarnya nggak boleh mungkin ya, tapi itu memang muncul juga di kepala saya. Terima kasih sudah menjadi teman diskusi yang luar biasa, menjadi partner coaching saya untuk kegiatan
coaching, supervisi akademik mulai dari pra, kemudian observasinya dan sampai di pasca supervisinya. Terima kasih sekali lagi. Saya rasa sudah sampai di akhir. Kita sudah sampai di titik akhir. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.